Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang karakterisasi mikroorganisme. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam materi karakterisasi mikroorganisme, kita review lagi bagaimana pertumbuhan mikroorganisme di beberapa media. Nah, sebagaimana kita sudah pelajari, media yang akan kita gunakan dalam praktikum mikrobiologi itu terdiri dari media padat dan juga media cair, ya. Media padat berupa media agar dan media cair berupa media kaldu. Media padat bisa berupa agar lempeng, kemudian agar tegak, kemudian agar miring, dan kemudian media cair. Nah, bagaimana pertumbuhannya di masing-masing media tersebut, ya? Jika kita menanam mikroorganisme dalam media cair, maka adanya pertumbuhan dari mikroorganisme yang kita tanam itu akan terlihat dari berubahnya media cair yang tadinya jernih ketika masih steril, dan ketika sudah kita tanam dengan mikroorganisme lalu kita inkubasi, maka akan terjadi kekeruhan pada media. Ya, kekeruhannya bisa merata, bisa juga mungkin berupa seperti suspensi ataupun berupa terflokulasi ataupun mengendap ataupun juga cenderung mengumpul di atas misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau pertumbuhan mikroorganisme di media agar miring yang kita gores, kita tanam dengan cara strik, ya, digores secara zigzag, maka pertumbuhan mikroorganismenya itu akan mengikuti daerah goresan yang kita buat, ya, seperti ini. Bisa juga pertumbuhannya seperti ini ataupun juga seperti ini, gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk pertumbuhan di media agar tegak yang kita inokulasikan atau kita tanam dengan cara tusuk, ya, menggunakan jarum os lurus, maka akan terlihat pertumbuhan mikroorganisme mengikuti daerah tusukan. Nah, jika yang kita gunakan ini adalah agar yang bersifat semi-solid yang memungkinkan pergerakan mikroorganisme, maka kita juga bisa melihat apakah mikroorganisme itu memiliki motilitas, ya, bergerak, memiliki flagela atau tidak, begitu, ya. Nah, kalau dia motil, maka dia akan menyebar pertumbuhannya ke seluruh media menjadi seperti ini. Tapi kalau dia tidak motil, ya, tidak bergerak, maka dia hanya akan tumbuh di sekitar daerah goresan, gitu, ya. Nah, kemudian di media agar lempeng. Di media agar lempeng ini tergantung dari bagaimana cara kita menanam mikroorganisme tersebut. Kalau kita tanam dengan cara sebar, ya, dengan cara sebar itu artinya kita punya media agar di cawan petri yang sudah padat, lalu kita tuangkan suspensi bakteri yang mau kita tanam sekitar 0,1 mili, ya, seperti itu. Nanti kita sebar dengan menggunakan spreader atau seperti batang pengaduk yang ujungnya bengkok, ya, seperti ini, jadi seperti huruf L. Nah, lalu kita sebarkan. Nanti setelah kita inkubasi, pertumbuhannya tergantung konsentrasi mikrobanya, gitu, ya. Kalau memang tidak terlalu banyak, maka dia akan tumbuh berupa koloni-koloni yang terpisah seperti ini. Nah, sedangkan ini adalah cara bekerja dengan cara sebar, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita tuangkan 0,1 ml suspensi bakteri di atas media agar yang sudah padat, lalu kita spread, ya, menggunakan spreader. Nah, kemudian nanti kita akan lihat bentuk koloni-koloni yang terpisah seperti ini. Ya, biasanya sebelum prosedur inokulasi kita lakukan pengenceran sampel terlebih dahulu, sehingga harapannya sampel yang kita tanam itu nanti pertumbuhan mikroorganismenya bisa kita lihat secara jelas terpisah antara satu koloni dengan koloni yang lain, gitu. Nah, kemudian untuk media agar lempeng dengan cara tuang, ya, dengan cara tuang. Jadi perbedaannya, kita siapkan cawan petri kosong yang belum ada agarnya, ya, tentunya cawan yang steril. Kita ambil misalnya 1 ml dari suspensi bakteri, kita tuang ke cawan tersebut. Kemudian nanti kita tuang agar, ya, media agar yang masih hangat, yang masih cair, kita tuangkan, lalu kita homogenkan, dicampur dengan cara memutar cawan petri. Kemudian kita diamkan hingga memadat, ya. Nah, setelah itu kita inkubasi
Lalu kita akan melihat pertumbuhan koloninya berupa titik-titik koloni yang terpisah seperti ini. Tapi seperti cara sebar tadi, ini tergantung dari konsentrasi bakterinya. Makanya biasanya kita lakukan dulu prosedur pengenceran sebelum kita melakukan inokulasi secara sebar ataupun juga secara tuang gitu ya. Jadi kita encerkan dulu 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10.000 dan seterusnya. Lalu kita inokulasikan masing-masing dari pengenceran tersebut, lalu kita tuang agar, lalu kita homogenkan, biarkan memadat, lalu kita inkubasi. Nah, nanti pertumbuhannya itu akan mengikuti pengenceran ini. Kalau di pengenceran yang paling rendah itu koloninya misalnya masih penuh, maka semakin tinggi tingkat pengencerannya akan semakin jarang-jarang ya pertumbuhan koloninya, sehingga kita bisa melihat koloni-koloni yang terpisah seperti ini. Nah, cara ini biasa kita gunakan dalam teknik menghitung angka lempeng total gitu ya, untuk menghitung total plate count. Baik. Nah, kemudian kalau kita menanam di media agar lempeng dengan cara gores ya, maka cara gores itu kan ada beberapa jenis, bisa juga kita zigzag secara rapat ya, maka pertumbuhan bakterinya akan mengikuti daerah goresan yang kita buat gitu ya. Tapi kalau kita tujuannya ingin mendapatkan isolat yang terpisah-pisah dari suatu isolat yang campuran gitu ya, dari suatu biakan campuran, maka kita melakukan teknik strik 4 kuadran ya. Jadi kita ambil dari koloni tunggal gitu ya, dari suatu koloni misalnya, nah atau dari suatu media cair juga bisa saja gitu ya. Lalu kita goreskan secara zigzag rapat di sektor pertama. Lalu setelah sektor pertama selesai, kita bakar jarum osenya, lalu kita inokulasi lagi tanpa mengambil lagi bakterinya, kita gores dengan menyentuh sektor pertama, tapi goresan selanjutnya tidak menyentuh lagi sektor pertama. Selesai di sini kita bakar lagi jarum osenya, kemudian setelah agak dingin jarum osenya kita gores lagi ya, mengambil dari sektor yang kedua ya, selanjutnya tidak kena gitu ya. Lalu di sini kita bakar lagi jarum osenya, tunggu agak dingin, lalu kita gores lagi dari sektor ketiga, kita ambil, lalu goresan yang berikutnya tidak kena di sektor tersebut. Nah, sehingga nanti hasil pertumbuhannya akan seperti ini. Sektor pertama itu masih rapat, sektor kedua sudah agak jarang-jarang, sektor 3 juga. Nah, sektor keempat ini harapannya sudah tumbuh koloni-koloni yang terpisah gitu ya. Nanti dari sini kita bisa memilah mana koloni yang bentuknya berbeda, warnanya berbeda gitu ya. Nah, itu kemungkinan pastinya gitu ya, isolat itu adalah isolat dari jenis sel yang berbeda juga. Sehingga nanti kita bisa ambil satu koloni ini, kemudian kita pindahkan ke media yang baru, sehingga kita memiliki isolat biakan murni ya, dari yang sudah kita pisahkan dari biakan campurannya. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan isolat murni tersebut gitu ya, bagaimana cara kita untuk mengkarakterisasi dari isolat murni yang kita miliki? Ya, tentunya kita ingin tahu ya bagaimana karakter dari isolat yang sudah kita dapatkan tersebut. Oke. Nah, sekarang kita beralih ya ke media ke materi untuk karakterisasi mikroorganisme. Oke. Baik, kita maju ke materi yang berikutnya, yaitu karakterisasi mikroorganisme ya. Nah, karakterisasi mikroorganisme. Jadi tadi kita sudah sampai pada cerita bagaimana kita mengetahui karakter dari isolat murni yang kita peroleh. Nah, teknik karakterisasi mikroorganisme itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara ya. Biasanya kita kombinasikan dari cara-cara berikut ini. Pertama, kita amati dulu karakter makroskopik dari koloni tersebut.
Jadi kita akan lihat bagaimana bentuk koloninya jika ditumbuhkan di permukaan media agar lempeng, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengkarakterisasi mikroskopiknya, yaitu dengan menggunakan pewarnaan ataupun staining. Di sini kita ingin mengetahui morfologi selnya ya. Kalau secara makroskopik itu kita melihat morfologi koloni, sedangkan pada mikroskopik kita mengetahui morfologi dari selnya, bentuk dari selnya. Lalu yang ketiga, karakterisasi secara biokimia. Secara biokimia di sini adalah berdasarkan reaksi metabolisme ataupun enzimatik dari sel mikroba. Ya, dan yang keempat, kita juga bisa melakukan identifikasi molekuler jika kita ingin mengetahui identitas dari isolat tersebut sampai dengan level spesiesnya, gitu ya. Di sini kita menggunakan isolasi gen, lalu nanti dianalisis apakah isolat yang kita miliki tersebut itu apa identitas spesiesnya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana cara kita mengkarakterisasi morfologi koloni di media agar lempeng ya. Jadi nah ini adalah contoh pertumbuhan mikroorganisme pada suatu media agar lempeng. Kita bisa lihat di sini bentuk koloni maupun warna koloninya itu berbeda-beda ya. Ada yang berwarna kuning dan bulat, ada yang bulat warna putih atau krem, ada yang bulat tetapi agak transparan, ada juga yang pinggirannya ini tidak beraturan ya seperti ini dan seterusnya. Nah, ini setiap bentuk koloni yang berbeda itu menunjukkan isolat ataupun jenis sel yang berbeda ya. Misalnya ini kalau nomor 3 bentuknya seperti ini, berarti yang seperti ini itu adalah isolat 3 ya, semuanya sama gitu ya. Kemudian yang bentuknya seperti ini adalah isolat 4 ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ingin memisahkan isolat tersebut ya, maka kita tinggal ambil pakai jarum Ose, misalnya isolat 3 kita ambil, lalu kita pindahkan ke media baru ya yang masih steril, maka dengan demikian kita memiliki isolat murni untuk jenis isolat yang nomor 3 ini. Nah, ini berarti isolatnya masih campuran ya dalam hal ini. Nah, kalau yang di sebelah kanan bisa kita lihat yang bagian kanan atas, ini ada dua jenis sel yang berbeda, dua jenis isolat yang berbeda, karena walaupun sama-sama bulat ya, tapi yang satu berwarna kuning orange, yang satu lagi berwarna putih krem, seperti itu. Nah, sementara yang bagian kanan bawah ini kita lihat bentuk selnya sudah sama semua, sehingga ini bisa kita katakan sebagai koloni tunggal ya, terdiri hanya dari satu jenis sel atau biakan murni gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mengkarakterisasi dari si biakan ini gitu ya. Misalnya kita ingin mengkarakterisasi biakan murni yang ini, maka kita lihat bagaimana bentuk satu koloni ini ya, kita deskripsikan. Cara mendeskripsikannya kita lihat dari ukurannya, apakah dia kecil, sedang, besar ya, bentuknya apakah sirkular, kalau yang tadi berarti bentuknya sirkular ya, apakah dia irregular, apa spindle atau filamentous atau rhizoid. Kemudian elevasinya atau tingkat kecembungan dari permukaannya ya, apakah dia datar atau agak menaik, atau dia cembung atau umbonatus seperti ini ya. Lalu bagian tepiannya atau marginnya, apakah dia seperti ini, entire, lobatus, undulatus, serratus ataupun filamentos. Nah, itu kita deskripsikan si koloni tersebut ya, dari ukuran, bentuk, elevasi dan juga tepian. Nah, kalau misalnya mikroba tersebut kita tanam di media cair, kita juga bisa mengkarakterisasinya, apakah pertumbuhannya di media cair itu seragam seperti ini, tersuspensi secara merata, atau dia terflokulasi seperti ini, atau dia cenderung ke atas ya, pelical, ini untuk mikroba-mikroba aerob. Kemudian apakah dia membentuk cincin di pertengahan seperti ini untuk mikroorganisme mikroaerofilik, atau dia membentuk sedimen di bagian bawah media, ini khususnya untuk mikroba aerob gitu ya. Nah, di media agar miring juga kalau kita gores secara lurus saja, nanti bentuknya akan seperti apa? Nanti kita deskripsikan apakah echinolatus, filiform, effuse dan seterusnya.
Nah, ini kalau kita tumbuhkan di media agar selektif ya. Di media agar selektif cara menanamnya sama aja dengan 4 sektor ya. Tapi kita lihat di sini warna khas dari suatu jenis bakteri. Misalnya kalau media eosin methylene blue agar untuk Escherichia coli, warnanya itu seperti ini, hijau metalik ya, kilap logam metalik gitu. Seperti itu. Jadi ada warna-warna spesifik untuk jenis sel yang spesifik juga gitu ya. Nah, baik, berikutnya adalah kita akan melakukan karakterisasi secara mikroskopik. Kalau tadi kita melihat koloninya, bentuk koloninya, nah sekarang kita ingin melihat bagaimana bentuk selnya. Nah, kita di sini akan menggunakan teknik pewarnaan, dan tentunya untuk menggunakan atau untuk mengamati hasil dari pewarnaan yang kita lakukan, maka kita menggunakan mikroskop cahaya ya. Yang kita gunakan di laboratorium kita adalah mikroskop cahaya. Nah, kita kenali dulu bagian-bagian yang ada di mikroskop cahaya ini ya, mulai dari lensa okuler yang fungsinya untuk memperbesar penampakan objek ya. Mudahnya lensa okuler ini adalah lensa yang dekat dengan mata kita. Kemudian lensa yang kedua adalah lensa objektif. Di sini memperbesar objek ya. Nah, ini ada beberapa perbesaran, ada 40 kali, 100 kali, sampai dengan 1000 kali. Ya, ini yang dekat dengan objek atau dengan benda yang akan kita amati, sehingga disebut dengan lensa objektif. Nah, di bagian atasnya ini ada pemutar ya, untuk bisa kita menempatkan si lensa objektif, dan juga bisa untuk kita gunakan memutar dari perbesaran lensa objektif itu. Biasanya kita mulai mengamati benda itu atau mengamati objek mulai dari perbesaran kecil, lalu ke perbesaran sedang, sampai ke perbesaran yang paling besar gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ini adalah meja objeknya. Lalu objeknya akan kita taruh di sini, dan ini dibantu dengan adanya penjepit preparat, sehingga kaca objek yang kita letakkan itu tidak lepas-lepas begitu ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada tombol pengatur pemusat intensitas cahaya ya, atau diafragma. Nah, ini bisa kita atur-atur dengan cara memutar terang dan juga gelapnya dari cahaya yang masuk gitu ya. Ini tergantung kenyamanan dari mata kita. Nah, kemudian di paling bawah ini ada sumber cahaya, yaitu lampu. Nah, lampu ini sumber cahaya akan menjadi sumber cahaya untuk menyinari objek yang kita lihat. Nah, intensitas cahaya yang masuk kita atur dengan memutar pengatur cahaya di sini. Lalu di sebelah kanan dari meja objek ini ada pemutar ya. Nah, ini pemutar ini bisa kita gunakan untuk memutar meja objek ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu. Kemudian yang bulat di sini ini adalah untuk memfokuskan bayangan ya. Ada pemusat bayangan yang sifatnya makro ya, makrometer. Jadi kalau kita putar itu lebih cepat ya perputarannya atau pemfokusannya, sedangkan yang kecil ini adalah untuk mikrometer, memfokuskan bayangan secara lambat ya. Nah, lain-lain aksesorisnya ini adalah lengan, bagian untuk kita pegang kalau kita ingin memindahkan mikroskop ya. Tentunya bagian bawahnya juga kita pegang, kita sanggah supaya lebih aman ya. Kemudian bagian bawahnya adalah dasar mikroskop, yaitu menjaga kedudukan mikroskop. Oke, itu adalah untuk pengenalan mikroskop ya. Selanjutnya kita masuk ke pewarnaan bakteri ya. Jadi kenapa bakteri itu harus diwarnai untuk kita melihat morfologi selnya gitu ya? Karena bakteri ini jika tidak diwarnai dia akan berwarna transparan ya. Jadi akan agak sulit kita mengamatinya jika tidak diwarnai. Oleh karena itu kita lakukan pewarnaan bakteri. Nah, pewarnaan bakteri ini ada dua jenis secara umum, yaitu pewarnaan sederhana sama pewarnaan diferensial. Untuk pewarnaan sederhana di sini digunakan satu jenis pewarna. Ya, jadi pewarnaan sederhana dengan pewarnaan diferensial perbedaannya, kalau yang sederhana itu digunakan satu jenis pewarna. Untuk melihat fungsinya adalah
untuk melihat bentuk atau morfologi dari sel dan bagaimana rangkaian atau susunan selnya. Jadi kita lihat rangkaian satu sel dengan satu sel yang lain itu apakah berderet, bergerombol, terpisah-pisah atau bagaimana gitu ya. Jadi di situ fungsi pewarnaan sederhana ya, melihat morfologi sel dan melihat bagaimana rangkaian atau susunan selnya. Kemudian yang kedua adalah pewarnaan diferensial. Dalam pewarnaan diferensial kita menggunakan lebih dari satu pewarna. Ya, biasanya pewarnaan diferensial tujuannya selain kita bisa melihat bentuk atau morfologi dari sel maupun rangkaiannya, kita juga bisa gunakan untuk tujuan klasifikasi bakteri. Misalnya pada pewarnaan gram, ya kita mengklasifikasikan mana bakteri gram positif, mana bakteri gram negatif. Atau juga untuk visualis struktur tertentu pada sel bakteri, di mana ada pewarnaan endospora misalnya, di mana kita bisa melihat bentuk endospora dan juga posisi endospora yang dimiliki oleh bakteri-bakteri pembentuk endospora. Atau misalnya visualisasi kapsul, kita ingin melihat bagaimana apakah suatu bakteri itu punya kapsul atau tidak, begitu ya. Jadi bisa juga ditujukan untuk memvisualisasi struktur tertentu pada sel bakteri. Ini contoh-contoh pewarnaan diferensial. Ada pewarnaan gram untuk klasifikasi bakteri ya. Kemudian pewarnaan endospora, pewarnaan kapsul, pewarnaan flagella, dan juga pewarnaan basil tahan asam untuk yang biasanya digunakan untuk pewarnaan Mycobacterium tuberculosis ya, bakteri penyebab TBC. Nah, jenis pewarna yang kita gunakan ya, yang paling umum kita pada praktikum ini kita akan melakukan teknik pewarnaan sederhana dan pewarnaan diferensial. Nah, di sini kita gunakan pewarna basa ya. Jadi pewarna itu ada pewarna asam dan pewarna basa. Tapi yang paling banyak digunakan ya, tergantung tujuan pewarnaannya, itu adalah pewarna basa yang bermuatan positif dan itu akan berikatan dengan komponen sel bakteri yang pada umumnya bermuatan negatif ya. Jadi prinsip pewarnaan itu adalah interaksi antara pewarna dengan komponen sel ya, interaksi antara muatan positif dan muatan negatif. Contoh zat warna yang bersifat basa ya, yang banyak kita gunakan, yang pertama adalah kristal violet atau gentian violet yang berwarna ungu, kemudian safranin berwarna merah, karbolfuksin juga berwarna merah, methylene blue berwarna biru, malakit green itu berwarna hijau. Nah, ini contoh teknik melakukan pewarnaan sederhana. Ya, misalnya tadi kita punya isolat bakteri di media, bisa di media cair ya, di media cair liquid media atau di media padat atau media solid ya. Kalau kita punya isolatnya itu adalah di media cair, maka yang kita lakukan adalah kita tinggal ambil saja pakai jarum ose ya, lalu kita letakkan di kaca objek yang bersih ya, bisa kita ambil 1 atau 2 ose lalu kita sebar ratakan di permukaan kaca objek yang bersih tersebut, lalu kita keringkan dengan cara diangin-anginkan ya, ataupun bisa juga kita bantu dengan cara dipanaskan di atas nyala api tapi kita lewat-lewatkan gitu ya, kita lewat-lewatkan sehingga nanti media cairnya itu akan menguap, mengering, sehingga bakteri ataupun mikrobanya akan menempel atau terfiksasi pada permukaan kaca objek ya, tetapi yang cair-cairnya itu menguap gitu ya. Nah, kalau kita punya biakannya itu di media solid ya, media padat atau media agar, maka pertama kita teteskan dulu di permukaan kaca objek yang bersih H2O steril atau juga NaCl fisiologis ya, NaCl 0,9% steril ya, 1 tetes ya. Kemudian kita ambil isolat mikrobanya dari media padat, lalu kita suspensikan dan sebar ratakan pada tetesan H2O steril tadi di permukaan kaca objek. Setelah kita sebar ratakan, kita angin-anginkan supaya kering ya, supaya terfiksasi dan merekat pada permukaan kaca objek, atau kita bisa bantu juga dengan
memfiksasinya itu melewat-lewatkannya di atas nyala api sehingga cairan yang ada pada kaca objek itu akan menguap dan mikrobanya merekat atau terfiksasi pada kaca objeknya. Tahap berikutnya adalah pemberian zat warna. Misalnya dalam hal ini kita mau pakai pewarnanya methylene blue ya. Dalam pewarnaan sederhana kita bisa pilih pewarna apa saja yang kita mau pakai. Mau pakai kristal violet, nanti warnanya ungu. Mau pakai safranin, nanti warnanya merah. Mau pakai methylene blue, nanti warnanya biru gitu ya. Atau mau pakai malachite green supaya nanti berwarna hijau. Nah itu boleh yang mana saja. Yang penting pewarna basa ya. Kemudian kita diamkan. Setelah diteteskan methylene blue di permukaan kaca objek, kita diamkan 1 menit. Lalu kita buang kelebihan zat warna yang tidak terikat ya. Kemudian kita cuci dulu pakai H2O perlahan-lahan ya, tetes demi tetes. Setelah itu kita bisa tambahkan juga iodin untuk menguatkan ikatan antara zat warna dengan sel ya. Kita diamkan 1 menit, kita buang iodinnya, lalu kita bilas dengan H2O tetes demi tetes ya. Kemudian setelah itu kita keringkan kaca objeknya. Dan setelah dikeringkan nanti kita tinggal lihat di bawah mikroskop. Nah jika kita pakai perbesaran yang 100 kali ya, perbesaran 1000, nah itu kita harus menambahkan minyak imersi pada permukaan kaca objek tersebut sehingga nanti akan lebih jelas terlihat di bawah lensa objektif. Oke, nah berikutnya adalah pewarnaan gram. Pewarnaan gram tadi sudah disampaikan, itu adalah termasuk salah satu pewarnaan diferensial yang bertujuan untuk mengklasifikasikan bakteri menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, untuk memahami hal ini kita perlu mereview kembali perbedaan struktural antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif gitu ya. Nah, nanti silakan dibuka kembali catatannya. Apa perbedaan struktural antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif ya. Nah, jadi untuk pewarnaan gram, untuk tahap persiapannya sama seperti langkah-langkah yang kita lakukan pada pewarnaan gram, yaitu kita melakukan fiksasi ataupun merekatkan suspensi bakteri di kaca objek ya, dengan cara diangin-anginkan, kemudian juga dilewat-lewatkan di atas nyala api sehingga cairannya menguap dan sel-sel mikrobanya merekat pada permukaan kaca objek. Nah, setelah itu ada beberapa tahap yang kita lakukan ya, beberapa zat warna juga yang kita gunakan dalam pewarnaan gram ini. Nah, ini adalah pewarna-pewarna yang digunakan. Pewarna primer atau pewarna yang utama yang pertamanya adalah kristal violet yang berwarna ungu. Kemudian ada iodin. Iodin ini sebagai mordant untuk menguatkan ikatan antara kristal violet dengan sel sehingga warna ungunya nanti lebih intens lagi. Lalu alkohol ini fungsinya sebagai decolorizer agent, jadi untuk mencuci gitu ya. Dan yang terakhir adalah safranin, yaitu zat pewarna tandingan yang akan memberikan warna merah. Oke, pertama kali kita tetesi preparat kita dengan karbofluksin. Nah, pada tahap ini baik bakteri gram positif maupun gram negatif semuanya akan menyerap zat warna ungu ya, sehingga kita lihat pada gambar di tahap ini semua mikroba atau semua sel bakteri dalam hal ini akan berwarna ungu. Kemudian pada tahap yang kedua itu kita teteskan dengan lugol iodin yang fungsinya tadi untuk mempererat ya, memperkuat ikatan antara kristal violet dengan komponen sel dan juga menguatkan intensitas warna ungunya. Kemudian setelah diberikan iodin, kita cuci dulu dengan air mengalir tetes demi tetes. Kemudian kita cuci juga dengan alkohol sebagai decolorizer agent ya. Dan pada tahap penetesan alkohol ini merupakan tahap yang membedakan antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif, di mana bakteri gram positif yang memiliki struktur peptidoglikan yang lebih tebal daripada gram negatif
ya dia akan masih mempertahankan warna ungunya, tetap mengikat warna ungu di dalam selnya. Tetapi yang bakteri gram negatif, karena lapisan peptidoglikannya itu tipis ya, dinding selnya tipis, yang tebal adalah lapisan membrannya atau lapisan fosfolipidnya, maka ketika diberikan alkohol, fosfolipid tersebut akan larut, dan karena dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan yang tipis itu, dia tidak mampu menahan zat warna ungu, sehingga zat warna ungunya akan tercuci dan sel bakteri gram negatif menjadi tidak berwarna. Pada tahap selanjutnya kita tambahkan pewarna safranin, yaitu pewarna tandingan yang berwarna merah, atau kalau di lab kita gunakan karbolfuksin. Nah, ketika diberikan zat warna merah ini, bakteri gram positif yang masih mengikat warna ungu, dia tidak akan mengikat warna merah karena dia sudah terjenuhkan atau sudah mengikat warna ungu dari kristal violet. Tetapi bakteri gram negatif yang tadi sudah kehilangan zat warna ungunya, maka ketika diberikan safranin, dia akan menyerap zat warna merah, sehingga pada akhir pewarnaan gram akan terlihat bahwa bakteri gram negatif itu berwarna merah dan gram positif berwarna ungu ya. Tentunya setelah kita teteskan safranin, kita bilas dulu dengan air tetes demi tetes atau mengalir kecil. Setelah itu kita keringkan, diangin-anginkan atau dibantu dikeringkan dengan kertas saring yang kita tarik dari ujung-ujungnya gitu ya. Kemudian kita amati di bawah mikroskop, mulai dari perbesaran paling kecil bertahap hingga perbesaran yang paling besar ya. Nanti akan kita lihat bagaimana gambar ataupun warna dari masing-masing sel tersebut gitu. Nah, ini pewarnaan gram ya, gambaran yang lainnya tadi ini dari struktur selnya. Pada gram negatif dia punya dua lapis membran fosfolipid, membran luar dan membran dalam. Kemudian peptidoglikan pada dinding sel ini adalah tipis ya, sedangkan pada gram positif peptidoglikannya tebal dan membrannya hanya ada membran bagian dalam saja atau membran sitoplasmik. Nah, inilah struktur yang membedakan antara gram negatif dengan gram positif ya. Nah, ini adalah urutan-urutan pewarnaannya, mulai dari fiksasi, sel itu merekat pada kaca objek tetapi belum berwarna ya, karena kita belum tetesi zat warna. Ditambah kristal violet berubah menjadi ungu, lalu diberikan iodin, warna ungunya semakin intens. Kemudian pada tahap decolorization dengan alkohol, gram positif tetap ungu, gram negatif menjadi tidak berwarna. Kemudian setelah ditambahkan counter stain atau pewarna tandingan dengan safranin, gram positifnya berwarna ungu dan gram negatif akan berwarna merah. Nah, ini adalah contoh hasil pewarnaan gram ya. Ini adalah untuk gram positif warnanya ungu. Ini salah satu contoh saja. Di sini kita lihat, kita bisa melihat bagaimana morfologi selnya, bagaimana rangkaian selnya, dan juga bagaimana hasil warna akhir dari pewarnaan gramnya yang menentukan apakah bakteri itu gram positif atau gram negatif ya. Yang dalam hal ini kita lihat bentuknya adalah bulat atau fokus, rangkaiannya bergerombol seperti tandan anggur. Nah, karena ini merupakan hasil pewarnaan dari bakteri Staphylococcus aureus yang merupakan salah satu jenis bakteri gram positif ya. Tentunya gram positif itu bukan hanya Staphylococcus aureus, masih banyak jenis-jenis yang lain, dan bentuknya juga tidak hanya kokus, ada juga yang basil dan seterusnya. Maaf, ini adalah contoh bakteri gram positif ya, yang sebelah kiri itu berbentuk kokus, yang sebelah kanan berbentuk basil ya, sama-sama gram positif. Yang sebelah kanan kita lihat bentuk selnya adalah basil, kemudian berderet seperti rantai. Ini merupakan bakteri Bacillus subtilis ya. Sementara untuk yang bakteri gram negatif berwarna merah ya, di sini contohnya kita ambil Escherichia coli, dia berbentuk basil dan rangkaiannya tersebar gitu ya. Nah, tentunya untuk bakteri gram negatif juga contohnya itu bukan hanya Escherichia coli ya, masih banyak contoh-contoh yang lain juga. Nah, ini contoh gram positif, misalnya ada Staphylococcus aureus, ada Streptococcus pneumoniae, Clostridium botulinum,
kemudian ada Pseudomonas, ada Bacillus anthrax, ya, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheria, Micrococcus luteus, ya. Sementara gram negatif ada Neisseria meningitis, Escherichia coli, kemudian Streptobacillus, kemudian Neisseria, Treponema, dan juga Vibrio. Ini juga hanya sebagian kecil dari contoh-contoh bakteri gram positif dan gram negatif, ya. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya lagi. Ini hanya untuk memberikan gambaran saja. Oke, karakterisasi mikroorganisme yang berikutnya adalah dengan uji biokimia. Nah, karakterisasi dengan uji biokimia ini bertujuan untuk mengkarakterisasi atau mengetahui sifat dan karakteristik mikroorganisme berdasarkan karakter biokimiawi atau reaksi metabolisme dan reaksi enzimatisnya. Ada banyak reaksi biokimia, tapi di praktikum ini kita hanya mempraktekkan sebagian kecil dari uji-uji tersebut. Jenis pengujian biokimia dan analisis hasil ujinya untuk setiap mikroorganisme mengacu pada buku Bergey's Manual on Determinative Bacteriology, ya. Nah, ini salah satu contoh uji biokimianya adalah uji fermentasi gula. Uji fermentasi gula ini bertujuan untuk mengetahui gula apa saja yang difermentasi oleh mikroorganisme. Sebagaimana sudah kita pelajari bahwa mikroorganisme itu memiliki sumber karbon, ya. Karbon itu merupakan salah satu sumber nutrisi bagi mikroba, dan sumber karbon itu bisa berasal dari gula-gula, ya, bisa juga dari sitrat dan lain-lain, gitu, ya. Nah, di sini kita ingin mengetahui jika itu berupa gula apa saja yang difermentasi oleh mikroorganisme tersebut. Nah, warna awal dari media gula-gula itu adalah media cair berwarna merah orange, lalu di dalamnya terdapat tabung Durham terbalik untuk mendeteksi terbentuknya gas. Di dalam media ini, dia berwarna merah orange karena di dalam medianya itu terdapat indikator phenol red, ya, merah phenol. Nah, kemudian kalau kita sudah inokulasikan mikrobanya lalu kita inkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai, maka akan terlihat apakah terjadi produksi asam saja, asam dengan gas, ya, atau hanya asam saja. Nah, produksi asam dilihat dari perubahan warna media dari merah orange menjadi kuning. Sedangkan produksi gas dilihat dari adanya gelembung udara yang terdapat di dalam tabung Durham. Jadi seperti ini. Yang sebelah kiri itu adalah media gula-gula, ya, yang sudah ditumbuhi oleh mikroba, dan mikroba tersebut memfermentasi gula yang ada di dalam media ini dan dihasilkan produk berupa asam yang kita lihat berubahnya media menjadi berwarna kuning, dan juga adanya produksi gas yang kita lihat adanya gelembung pada tabung Durham terbalik ini. Yang di tengah ini adalah media gula-gula yang juga difermentasi oleh mikroba tersebut, tetapi hanya menghasilkan produk berupa asam saja tanpa menghasilkan gas, ya. Dan sebelah kanan ini adalah tidak terjadi proses fermentasi karena tidak terbentuk asam, juga tidak terbentuk gas, gitu, ya. Jadi nanti jenis gula-gula itu banyak, ada glukosa, ada laktosa, maltosa, sukrosa, sakrosa, manitol, arabinosa, silitol, dan lain-lain, gitu, ya. Yang kita praktekkan hanya sebagian kecil, ya. Kita di lab biasanya menggunakan glukosa, sakarosa, laktosa, maltosa, dan juga manitol. Tapi jenis gula-gula sebenarnya sangat banyak, begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah uji IMFIC kepanjangan dari indol, methyl red, Fagus Proskauer, dan Simon citrate. Biasanya untuk menguji bakteri dari golongan Enterobacteriaceae. Nah, ujinya seperti ini. Uji indol, positifnya kalau berwarna merah, di permukaan medianya itu ada cincin berwarna merah mawar. Kemudian methyl red, reaksi positifnya jika terbentuk warna merah setelah ditetesi reaksi methyl red dan negatifnya kuning. Lalu reaksi Fagus Proskauer, warna positifnya juga merah dan warna negatifnya kuning atau coklat. Lalu media sitrat, ya, Simon citrate, warna positifnya adalah biru dan negatifnya adalah hijau, gitu.
Jadi dalam uji in-vivo ini kita menggunakan ada 3 jenis media. Pertama media indol, kedua adalah media MRVP, jadi methyl red dan Voges Proskauer. Ini medianya adalah MRVP, ya sama, methyl red Voges Proskauer, media cair juga. Lalu simon citrat bentuknya adalah media agar, warna asalnya adalah hijau. Ya, kalau dia terjadi fermentasi sitrat maka berubah menjadi biru gitu. Kita lihat satu persatu untuk uji indol. Jadi pada uji indol, bakteri yang akan diuji diinokulasikan ke media indol. Lalu kita inkubasi 24 jam di suhu 35 hingga 37 derajat, lalu ditetesi pereaksi COVAX. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya cincin merah ceri di permukaan media indol. Jadi seperti ini, terbentuk cincin merah ceri di permukaan media indol. Ada juga yang menyebutnya warna merah mawar. Yang indol negatif itu terjadi warna kuning setelah ditetesi pereaksi indol atau pereaksi COVAX, ya. Pada uji methyl red, bakteri yang akan diuji kita inokulasikan ke media MRVP, methyl red Voges Proskauer, lalu diinkubasi 24 jam di suhu 35 hingga 37 derajat. Kemudian setelah diinkubasi, kultur di media MRVP tersebut kita bagi dua ke tabung yang berbeda. Satu tabung kita tetesi dengan methyl red, ya, untuk uji methyl red, dan satu tabung lagi kita tetesi dengan pereaksi Voges Proskauer, yaitu pereaksi Barits A dan Barits B. Nah, untuk uji methyl red, setelah ditetesi pereaksi methyl red, maka hasil positif ditandai dengan terbentuknya warna merah. Sedangkan hasil negatif itu berwarna kuning, gitu ya. Pada uji methyl red ini kita ingin mengetahui apakah mikroba itu menghasilkan produk fermentasi yang bersifat asam, gitu ya. Karena di dalam reaksi methyl red ini kita tetesi dengan indikator methyl red, gitu. Kemudian yang berikutnya tadi uji Voges Proskauer, ya, kita bagi dua. Tadi kan media MRVP-nya kita bagi dua, satu untuk reaksi methyl red dan satu lagi untuk uji Voges Proskauer. Pada uji Voges Proskauer kita tetesi dengan pereaksi Barits A dan Barits B yang berisi KOH dan alfa naftol. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya warna merah setelah kita tetesi dengan dua pereaksi tadi. Kalau tidak terbentuk warna merah, ya, tetapi warna kuning atau coklat, berarti Voges Proskauer-nya adalah negatif. Berikutnya uji simon citrat. Bakteri yang akan diuji diinokulasikan dengan cara digores ke media agar simon citrat, lalu diinkubasi 24 jam di suhu 35 hingga 37 derajat. Jika media agar simon citrat berubah menjadi biru, maka itu berarti reaksi simon citratnya positif. Dan kalau tetap hijau, maka simon citratnya negatif. Pada uji ini kita ingin mengetahui apakah mikroba itu menggunakan citrat sebagai sumber karbonnya. Uji yang berikutnya adalah uji TSIA, kepanjangan dari triple sugar iron agar, karena dia mengandung 3 macam gula dalam media ini, yaitu gulanya adalah glukosa, sukrosa, dan laktosa, serta mengandung juga besi, ya, sehingga disebutnya triple sugar iron agar. Bentuk medianya adalah media agar miring. Nah, mikroba yang akan diuji TSIA kita inokulasikan dengan cara gores dan tusuk ke media agar TSIA, lalu diinkubasi 24 jam di suhu 35 hingga 37 derajat. Adanya gula yang difermentasi ditunjukkan dengan berubahnya warna media dari merah orange menjadi kuning, baik sebagian maupun seluruhnya, baik pada bagian lereng atau slant maupun pada bagian tusukan atau but ataupun keseluruhannya. Adanya produksi gas dari hasil fermentasi ditunjukkan dengan adanya gelembung udara atau pecahnya agar di dasar tabung. Sementara adanya H2S ditunjukkan dengan terbentuknya endapan hitam ferrosulfida di dasar tabung. Nah, ini contohnya. Ini adalah media kosongnya, kontrol media TSIA seperti ini warnanya. Kemudian ini adalah reaksi negatif karena tidak
terjadi perubahan warna media ya, tidak menjadi kuning dan juga tidak ada gas, tidak ada H2S. Kemudian ini contoh yang positif, kuningnya itu terjadi fermentasi gula berarti ya, tapi hanya di bagian bootnya saja atau bagian tusukannya, sementara di bagian lerengnya itu dia masih merah, lalu tidak ada gas dan juga tidak ada H2S. Lalu yang sebelahnya ini adalah kuning atau terjadi fermentasi semua gula-gula yang ada di media ini, karena warna kuningnya itu menyeluruh dari dasar sampai dengan lerengnya. Dan di sini kita lihat ada gas karena medianya itu pecah ya, sebagian agarnya terangkat sehingga ada rongga udara di sini, itu menunjukkan adanya gas, tetapi tidak ada H2S karena tidak ada endapan hitam. Yang sebelahnya lagi di sini dia kuning semua sebetulnya dari atas sampai ke bawah ya, kemudian ada H2S-nya dan juga ada gasnya. Lalu yang sebelah sini ini adalah merah di bagian lereng, kemudian kuning di bagian dasar, ada gas dan juga ada H2S ya. Selanjutnya adalah uji lisin iron agar ya. Lisin iron agar ini untuk mengetahui apakah mikroba tersebut mampu mendegradasi asam amino lisin yang terdapat dalam media dan juga apakah menghasilkan gas H2S atau tidak gitu ya. Jadi mikroba yang akan diuji LIA kita inokulasi dengan cara gores dan tusuk, lalu inkubasi 24 jam di suhu 35-37. Ya, inokulasi secara tusuk harus dilakukan supaya kita bisa mendeteksi terbentuknya gas dan H2S. Kalau inokulasi tusuk tidak dilakukan, maka kita tidak bisa mengamati pembentukan gas maupun H2S-nya. Jadi jangan dilupakan, pada TSIA dan LIA itu harus digores dan ditusuk. Lalu inkubasi 24 jam pada suhu 35 hingga 37 ya. Kemudian apabila terjadi nah ini if deamination does not occur, maka lereng LIA itu tetap ungu ya, seperti itu. Tetapi jika berubah maka dia akan berubah warna gitu. Oke, nah ini adalah perubahan LIA ya menjadi berwarna kuning dan juga ada H2S-nya. Nah, kemudian ini juga sama berwarna kuning dan terdapat H2S. Di sini ada gasnya juga ya, karena medianya itu pecah gitu ya. Ya, berikutnya adalah uji katalase. Katalase ini adalah suatu enzim yang umumnya dimiliki oleh mikroba aerob ya. Untuk fungsinya adalah untuk menetralisir radikal bebas gitu ya, oksigen reaktif. Nah, mikroba yang akan diuji katalase diambil sedikit koloninya, lalu kita tetesi dengan hidrogen peroksida 3% di permukaan objek gelas yang bersih. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya busa atau gelembung-gelembung udara gitu. Jadi setelah isolatnya kita taruh di kaca objek, lalu kita tetesi dengan H2O2 3%, terbentuk gelembung-gelembung gas, berarti katalasenya positif. Tapi kalau tidak terbentuk gelembung gas ya, gelembung-gelembung, maka di situ katalasenya adalah negatif. Oke, demikian untuk materi karakterisasi mikroorganisme ya. Jadi kita bisa lakukan secara makroskopik, secara mikroskopik maupun secara uji-uji biokimia. Oke, demikian materi untuk praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.